Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi si bapak tobat bukan karena nasihat penceramah, boleh tadi dia tobat takut pada Allah bukan karena tausiah Abdul Somad, tapi karena seorang ibu. Kalian bukan profesor, kalian bukan doktor, kalian bukan ulama, kalian bukan ustazah, tapi sesungguhnya cakap kalian, ucapan kalian, doa kalian sudah menyelamatkan anak, suami, keluarga. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ukhuwah yang pertama, jangan mudah diadu domba, jangan mau termakan isu. Yang kedua, di mana kita menjaga persatuan? Apakah menjaga persatuan di kafe? Apakah menjaga persatuan di kantor? Kalau persatuan dijaga di kantor selama masih kerja, begitu pensiun kita down, kita tak lagi mau berteman. Kenapa? Sudah tak sama-sama kerja. Kalau persatuan dijaga di kafe, enak. Sayang ayah di simpang jalan, sayang ibu sepanjang jalan, sayang kawan ada berada. Dia berduit, kita berduit, enak berkawan. Dia punya mobil, kita punya mobil, enak berkawan. Sama-sama ketawa, banyak teman. Tapi sampai masa susah, berapa teman di Instagram, berapa teman di Facebook, berapa teman di Twitter, berapa teman yang datang ketika saat susah. Kalau teman kita ada 10, saat kita susah 8 pura-pura susah, yang 2 ketawa melihat kita susah. Betul? Banyak yang mengaku nih. Di mana kita berteman? Bertemannya di masjid. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis ilmu. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis zikir. Termasuklah yang malam ini berteman di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemanannya kekal abadi sampai ke surga. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita tidak duduk di kafe. Duduk, tapi isinya watawasau bil haq watawasau bisabr. Gimana bro? Sudah sholat? Nantilah sholat, udah agak tua sedikit. Ingat, malaikat maut datang tak nengok akte kelahiran. Gimana beb? Kenapa belum pakai jilbab? Nantilah pakai jilbab, udah agak lisut sedikit. Ingat, malaikat maut kalau datang dia tak nengok glowing tak glowing, disentapkannya mati di tengah jalan. Cakapmu pendek, cakapmu tak perlu panjang lebar, tapi menyentuh sampai ke hati. Kenapa? Karena yang kau cakapkan dari mulut cuman sampai ke mulut. MLM, multi level marketing. Tapi kalau kau sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, kau berkata demikian karena ingin menyelamatkannya. Orang beriman tidak egois, tidak sombong. Dia tidak masuk surga sendirian. Mau masuk surga sendirian? Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Kenapa kau ajak aku sholat? Kenapa kau ajak aku puasa sunat? Kenapa kau ajak aku pengajian? Kalau masuk surga sendirian aja. Jangan urus-urus aku, urus aja surgamu. Jangan urus nerakaku. Nampaknya ceramah tak boleh kuat-kuat di sini. Urus aja surgamu, jangan urus neraka. Oh, kalau mau buat dosa, buat aja dosa. Kalau kau mau sholat, sholat aja. Kenapa mesti urus aku? Kasih tahu sama dia baik-baik. Aku andai masuk surga, aku tak mau di surga itu. Kenapa? Surga itu nggak ada kalau kau nggak ada di sana, friend. Itu orang beriman. Dia menengok kawannya sakau, menengok kawannya mabuk, menengok kawannya dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Dia tak sampai hati menengok kawannya masuk neraka jahanam. Lalu kemudian ketika malaikat bertanya, masuklah engkau ke dalam surga. Sampai ke dalam surga, apa kata dia? Temanku yang dulu sama-sama satu kampus, sama-sama kerja satu kantor, dia tak ada di surga, wahai malaikat. Di mana dia? Rupanya transit di neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergilah engkau ke dalam neraka, disiapkan satu protek di badannya sehingga dia tidak kepanasan. Kalau di dalam badan kawanmu itu ada iman sebesar duit logam, tarik dia. Diperiksa imannya, tak ada sebesar duit logam. Kalau di dalam teman badanmu itu ada iman sebesar biji sawi, selamatkan dia. Di tengah neraka jahanam, saking panasnya hitam kelam, ada nampak kelap-kelip iman sebesar biji sawi. Itulah dia sahabatku. Makanya ada orang yang masuk surga karena syafaat sahabatnya orang beriman. Makanya ketika saya tausiah, datanglah seorang anak muda melelehkan air mata. Ustaz Somad, kenapa? Nanti kalau saya masuk neraka, tolong selamatkan saya, Pak Ustaz. Kau kok pede kali masuk neraka?
kita ini semua nanti masuk surga. Bukan saya yang bilang. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Tak percaya silakan. Kursi neraka masih banyak kosong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia riba? Bagaimana kalau dia makan haram? Wa insana wa insarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Tapi transit dulu, dia obok-obok dulu. Setelah bersih baru dimasukkan. Makanya kita minta supaya jangan transit. 7 kali kita minta subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Nanti anak ibu tanya, anak bapak tanya, mak, ya, Allahumma ajirna minan nar itu apa artinya? Jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Siapa yang tak punya dosa? Ibu banyak dosa, bapak banyak dosa. Ustaz Somad, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Sampai 3 kali. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan segala silap salah dosa Abdul Somad? Nah, selesai, pulang kita. Tadi saya mulai jam 9. Ustaz Abdul Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kita bisa menjaga ukhuwah yang kedua, jaga persatuan di masjid. Subuh besok bisa jumpa di masjid? Awas kalau tak datang. Makanya anak-anak muda nih pakai jaket tulis belakang Biker Subuhan. Biker Subuhan Batam inilah yang menjemput saya ke hotel pertama kali. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok Ustaz kami jemput pakai motor ya, jangan naik mobil ya. Besok pagi datang mereka naik motor. Ustaz duduk di belakang, mau diboncengnya saya di belakang. Mana saya mau? Enak aja, aku yang bawa. Saya bawa ke tempat pengajian. Saya tengok belakang, hilang mereka. Biker Subuhan tahun yang ketiga Batam. Mudah-mudahan Biker Subuhan yang ada di seluruh Indonesia semakin bersemangat. Amin. Begitu zuhur, tak ada mereka datang. Kenapa kalian tak zuhur, tak ke masjid? Kami khusus subuh aja Pak Ustaz. Sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan tidur, sholat subuh paling berat melawan kantuk, melawan gelap, bisa mereka datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Itu maksudnya. Biker Subuhan ini rata-rata saya tengok anak muda semua. Allahu Akbar. Yang tua-tua kenapa tak ikut Biker Subuhan? Karena Biker Subuhan ini rata-rata motor besar. Yang tua-tua naik sepeda ontel. Maka kalian buatlah apapun nama komunitasnya, semuanya berakhir di masjid. Pencinta iguana ke masjid, pencinta kodok ke masjid, pencinta orangutan ke masjid, pencinta binatang dan hewan. Apakah orang yang mencintai binatang masuk surga? Seorang perempuan, wanita tunasusila, ketika mau minum, ditengoknya ada seekor anjing menjulurkan lidah. Tidak ada timba, sumurnya dalam, dibukanya sepatu kulitnya, dia masukkan ke dalam sumur, diberikannya air kepada seekor anjing. Perempuannya nakal, jahat, pelaku dosa, binatangnya antit, anjing. Timba mengambil air minumnya, sepatu kotor, bau, busuk, tiga-tiganya tak baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Tak sampai hati melihat anjing kehausan. Ini ajaran Islam, damai, kelembutan, kebaikan. Kalau seekor anjing saja kau selamatkan masuk surga,
apalagi kau menyelamatkan anak manusia. Masih ada yang terjebak dengan riba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan narkoba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan ganja, selamatkan. Jangan masuk surga sendirian. Surga terlalu luas kalau kau sendirian. Ini sekarang ada orang mengkapling-kapling surga. Di surga itu cuma dia bertiga, dia, bininya, mertuanya. Apa ini? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Kita semua insyaallah masuk surga Jannatul Firdaus. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta kepada aku akan kabulkan doa-doamu. Tapi syaratnya adalah istiqomah salat di masjid. Bagaimana dengan musola Pak Ustadz? Musola itu masjid juga. Bagaimana dengan surau Pak Ustadz? Surau itu masjid juga. Bagaimana dengan langgar Pak Ustadz? Langgar itu masjid juga. Kenapa namanya beda Pak Ustadz? Mana aku tahu. Asal ada sholat berjamaah 5 waktu di situ, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka itu adalah masjid. Dalam rangka menyambut tahun baru. Sudah lewat kan? Bulan berapa nih sekarang? Ini sudah bulan Safar guys. Berarti kesempatan maulid Nabi lagi sekarang. Nanti maulid Nabi, dalam rangka menyambut maulid Nabi, jangan sekedar tabligh akbar, jangan cuma pengajian. Adakan lomba azan, setuju? Adakan lomba imam, setuju? Adakan lomba baca doa kunut, setuju? Adakan lomba tahfiz juz amma, setuju? Tapi Pak Ustadz, Batam kan hebat, itu Ananda Tidikori, itu bukan pemain naturalisasi. Itu asli putra daerah, akan menang nanti juara internasional insyaallah, amin. Tapi yang masih belum pandai ngaji masih banyak. Kita selamatkan di masjid, di surau dan musola. Jangan sampai yang azan di masjid adalah muazin zaman bapak kita tahun 80-an dulu. Dia juga yang azan subuh, Allahu Akbar. Anak-anak muda nih yang azan dengan suara yang lantang insyaallah, amin. Kalian nanti akan ada yang jadi dandim, amin. Kalian akan ada yang jadi kapolda, amin. Bayangkan kalau kapolda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung semua kapolsek, kapolres mengatakan siap. Betul. Bayangkan kalau panglima yang azan, hayya 'alas shalah, siap kata mereka. Kami yang tak berseragam. Oh, jadi Ustaz tak punya seragam? Enggak, itu baju. Ini namanya batik. Batik dari mana? Batik Batam. Tak kalian tengok nah, gambar ikan itu. Mana ikan itu? Ikan apa ini? Ini namanya batik Batam. Jadi kalau ada orang terheran-heran bertanya-tanya, baju apa yang Ustaz pakai kemarin? Itu batik dari Batam. Maksudnya kalian belilah. Belum jelas nih berapa royalti untuk saya. Tapi ini membangkitkan ekonomi umat. Kalau ekonomi umat ini baik, kalau duitnya banyak, belanja ke warung tetangga, maka insya Allah masjid-masjid akan banyak bertebaran. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ustaz Somad, nanti datang ke masjid kami ya. Masjid apa namanya Pak Haji? Namanya Masjid Fatimatus Zahra. Nama bini saya tuh. Ini nama mak kami Pak Ustadz. Begitu bakti seorang anak. Duit banyak, dibangunkan masjid nama ayah, dibangunkan masjid nama ibu. Kalian anak-anak muda, bisnis kalian, usaha kalian, banyak duit. Tujuannya bangun masjid. Bu, ini bapak-bapak ini udah kuarahkan ini. Kalau banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid. Soalnya mereka kalau banyak duit tak bangun masjid, mereka akan buka cabang. Cabang toko lah. Jelas Bu. Sudah kuarahkan mereka ini untuk membangun masjid. Siapa imamnya? Nih imamnya. Mereka yang juara. Juara imam.
walaupun mereka polisi, walaupun mereka tentara, walaupun mereka babinsa, walaupun mereka babin kamtibmas, walaupun mereka dokter spesialis, walaupun mereka kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, mereka tetap bisa jadi imam. Kenapa? Karena waktu acara Maulid Nabi, mereka juara lomba imam antar kecamatan, se-kabupaten, se-provinsi, se-kota Batam. Amin. Pede mereka maju ke depan. Begitu dia diangkat jadi kepala dinas, ditengoknya surau langgar musola jelek, dia kumpulkan semua pegawai, ganti karpetnya, pasang AC-nya, cat dindingnya, ganti atapnya. Siapa jadi imamnya, Pak? Saya jadi imam. Kau tak tahu, saya ini juara, ini penghargaannya. Tapi mohon maaf, saya sholat zuhur aja dulu. Kenapa? Karena waktu itu saya lomba imamnya imam zuhur sama asar. Adik-adik, jangan langsung jadi imam subuh, berat. Memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Latihan dulu zuhur. Imam zuhur nih enak, modalnya Allahu Akbar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking groginya Allahu Akbar. Kata kawan di belakang, Sami Allahu liman hamidah, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pelan-pelan latihan sambil nyetir. Kalau belum latihan sambil bawa motor, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berawal dari belajar, lama-lama terbiasa, Allah bisa karena biasa. Di mana kita jaga persatuan? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kawan tak ada, tengok tak ada, miss call tak diangkat, telepon tak diangkat, WA tak dibalas, berarti udah innalillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kenapa tak sembahyang? Alhamdulillah rezeki udah lancar. Dulu waktu masih tak ada rezeki, subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, witir jumpa, duha jumpa, tahajud jumpa. Pas ditanya, kau ini sebetulnya tidur di mana? Di masjid. Tapi begitu rezeki sudah lancar, orang melupakan masjid. Di masjidlah kita jaga persatuan. Makanya Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu Nabi tanya, layan tahiyanna, mana si fulan? Asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layan tahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang tak datang berjamaah, layan tahiyanna, jangan ulangi lagi. Kalau mereka tetap ulang, la u'arriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Nabi tidak radikal, tapi Nabi ingin kita datang sholat. Tidak ada satupun rumah yang pernah dibakar Nabi, tapi Nabi ingin mengatakan ramaikan masjid. Ini kenapa di Batam ini acaranya tidak dibuat di masjid? Kenapa di Batam ini pengajiannya di tanah lapang? Kenapa mesti di depan kantor wali kota? Jawabannya, kalau dibuat di masjid jamaah tak muat. Itu yang pertama. Kita sudah pernah buat di masjid terbesar di Pulau Sumatera, menyambut tahun baru 2 tahun yang lalu, betul? Acara live TV One, memang beda. Lalu sekarang kenapa di tanah lapang? Kalau ditanya kenapa Abdul Somad itu selalu tablik akbar tanah lapang, pertama, karena masjid tak muat. Yang kedua, ada beberapa anak muda yang takut ke masjid karena beberapa kawannya asal ke masjid 2 kali mati. Ada pedagang-pedagang, orang lalu lintas yang sebetulnya dari rumah tak ada niat mau mendengarkan pengajian, tapi kebetulan pas dia lewat, dia dengar ceramah, berhenti dia. Pas berhenti, sholat, sholat, masuk ke telinganya. Habis itu dia pergi. Boleh jadi itu yang menyentuh hatinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan penceramah, kalau kau bukan ustadz dan ustazah, tapi kau potong ceramah ini, potongnya bagus, bukan adu domba, bukan fitnah, mengajak sholat, mengajak bangun masjid, mengajak memakmurkan masjid, kau kirim ke grup-grup, kau sampaikan,
boleh jadi pahalamu lebih besar dari pahala Abdul Somad. Betul? Apa betul pula?